Perpu Cipta Kerja terabas keputusan MK. Anggota DPD sebut Jokowi bisa dimakzulkan. Tindakan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional. Pasalnya, Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK mengamanatkan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun hingga 25 November 2023. Ini jelas-jelas langkah inkonstitusional yang ditempuh oleh Presiden, padahal MK meminta perbaikan 2 tahun undang-undang tersebut, ujar Ferry kepada cnnindonesia.com melalui pesan tertulis Jumat hari ini ya. Perpu itu tidak boleh digunakan asal-asalan, mesti ada hal-hal yang khusus itu. Dan dalam demokrasi perpu itu sebenarnya dilarang, karena itu perpu kan arogansi pemerintah tanpa ada legitimasi itu. Apalagi perpu tentang sesuatu yang inkonstitusional, kan ngaco kan? Udah dinyatakan inkonstitusional tapi hidupkan lagi itu. Itu namanya barang yang udah dinyatakan haram, kan inkonstitusional artinya haram. Lalu Jokowi bilang enggak, itu halal. Lalu dia keluarin perpu yang menghalalkan itu kan. Ini gila kan? Jadi sebetulnya para pengamat juga udah jengkel bahwa Jokowi bukan tidak sekedar menghargai jeritan buruh, tapi dia juga membypass Mahkamah Konstitusi. Itu artinya intervensi dari eksekutif terhadap yudikatif. Jadi bagian ini sebetulnya udah bisa diimpeach lah. DPR dan pemerintah dalam perjalanan menyepakati Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini prolegnas, bahkan prioritas program legislasi nasional. Prolegnas udah masuk loh, udah disahkan dalam sidang paripurna. Tentu partai buruh yang lahir dari rahimnya penolakan Omnibus Law bersama organ serikat buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya bereaksi dong. Ini gimana sih? Kok dibahas lagi? Sekarang bagaimana status putusan MK? Ya memang nggak ada lagi, batal putusan MK. Jadi putusan MK itu, sobat sekalian, dibatalkan oleh Presiden. Ini presiden. jadi undang-undang itu dibatalkan oleh MK tapi dikasih nyawa, putusan MK dibatalkan oleh Presiden dengan mengeluarkan perpu. Ini menarik ya dari sisi ketatanegaraan, walaupun aromanya adalah Presiden tidak taat konstitusi ya. Jadi Presiden tidak taat konstitusi. Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rahman Taha menyatakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Musababnya Perpu Cipta Kerja disusun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepentingan yang objektif, pelibatan rakyat hingga rasionalisasi yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat putusan MK Nomor 91/PUU/19/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama 2 tahun. Adapun aturan ihwal pemakzulan Presiden tertuang dalam UUD 1945 pasal 7A sampai 7C. Aturan ini menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Abdul mengatakan penerbitan Perpu Cipta Kerja menunjukkan bahwa tanda-tanda otoritarianisme dalam kemasan peraturan perundang-undangan makin nyata. Penerbitan bilet ini juga dinilai Abdul ugal-ugalan serta membahayakan kehidupan berundang-undang di Indonesia. Ia menyebut penerbitan Perpu Cipta Kerja ibarat bunyi gong yang menandai masuknya Indonesia ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Menurut dia, DPR mestinya segera mengakhiri masa reses untuk meninjau pemakzulan terhadap Presiden. Kendati demikian, Abdul ragu jika DPR berani memakzulkan Presiden. Pasalnya, koalisi pemerintah di DPR sangat gemuk. Di sisi lain, kewenangan DPD disebut Abdul tetap sengaja dimandulkan. Jika DPD punya kewenangan lebih, maka Abdul bakal
bakal menginisiasi pemakzulan presiden. Oleh sebab itu, Abdul menyarankan seluruh pimpinan DPD RI untuk datang ke istana. Tujuannya memperingatkan Presiden Jokowi soal presiden buruk yang dihasilkan dari penerbitan Perpu Ciptaker. Jokowi sebelumnya merespons berbagai kritik atas terbitnya Perpu Ciptaker. Ia menegaskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diterbitkan karena ada ancaman-ancaman resiko ketidakpastian global. Jokowi menyebut kondisi saat ini memang terlihat normal. Akan tetapi, Jokowi mengklaim bahwa Indonesia diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Untuk kesekian kalinya, Jokowi kembali menyinggung bahwa 14 negara sudah menjadi pasien IMF, lalu ada 28 negara lagi yang antri untuk menjadi presiden IMF. Itulah yang kemudian menjadi alasan Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja. DPR harus bahas Perpu Cipta Kerja. Sebelumnya, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bivitri menyebut DPR harus membahas Perpu Cipta Kerja pada masa sidang setelah reses ini. Bivitri menyebut alasan penerbitan Perpu ini menggambarkan pola pikir yang benar-benar pro pengusaha dengan menabrak hal-hal prinsipil. Ia menyoroti dua kesalahan dari segi hukum. Pertama, putusan MK 91 tahun 2020 memutus bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sampai 25 November 2023 atau 2 tahun setelah putusan dibaca. Sehingga Bivitri menyebut penerbitan Perpu ini menguatkan dugaannya bahwa pemerintah memang mengabaikan putusan MK. Kedua, Bivitri menyebut tidak ada kegentingan memaksa seperti yang ditentukan dalam pasal 22 UU 1945 yang mengatur pasal Perpu maupun seperti yang ditetapkan dalam putusan MK 139 tahun 2009. Untuk itu, Bivitri melihat Jokowi ingin mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perpu.